Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Apa kabar semua teman-temanku? Semoga kita senantiasa diberkahi dengan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusan apapun itu. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, teman-temanku, aku ingin mengajak teman-teman untuk membuat sesuatu lagi. Tentunya sangat mudah. Semoga ini juga menginspirasi buat teman-teman atau ibu-ibu. Nah, yang pengen tahu ikutin terus keseruanku hari ini. Dan jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Nah ini teman-teman ya, buat ibu-ibu khususnya, saya ingin mengajak membuat kerupuk itu dari nasi sisa atau nasi ketika kita habis makan malam itu tidak habis. Jadi jangan buru-buru dikasihkan ke hewan peliharaan atau di ono sing di PP didadekno karak. Ada yang nggak telaten, alah diwel-wel dadai kresek dibuang. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk manfaatkan nasi-nasi sisa. Nah, maksudnya bukan yang bau loh ya, ini yang sisa nggak habis gitu kita kumpulkan, misalnya sedikit-sedikit gitu kita taruh di kulkas. Nah, ini sudah saya rendam semalaman teman-teman, ini nasi. Nah, ketika habis dari kulkas itu kan beku, nah itu direndam dengan air panas. Ini aku rendam semalaman teman-teman, jadinya seperti ini. Saya mau bikin kerupuk. Nah, bumbu-bumbunya cuma sederhana aja teman-teman. Ada bawang putih, kemudian garam sama penyedap. Bisa misalnya teman-teman mau dibikin rasa terasi juga bisa, mau dibikin rasa-rasa pakai merica bubuk dan lainnya juga bisa. Nah, caranya gimana? Ikutin kita terus ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Aku tadi lupa, maaf teman-teman, tidak menyebutkan ada tepung tapioka. Nah, ini tuh gak ada ukuran ya teman-teman. Kalau bikin ini tuh gak ada ukuran. Ukurannya ya cuma nanti setelah digiling ini saya chopper, habis gitu dicampur dengan apa itu namanya tepung tapioka, cuma nggak ada takarannya teman-teman. Jadi ketika nanti kurang air ya ditambahi air, ketika kurang tepung ya ditambahi tepung, gitu aja teman-teman. Jadinya sangat mudah. Nah, kita buang airnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita buang. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Kita saring sampai habis. Sampai habis seperti ini teman-teman. Nah. Ini jangan dikasih air ya teman-teman. Jadi kita langsung chopper, tidak dikasih air. Seperti ini. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya semuanya. Kalau soal garam nanti kalau kurang asin bisa ditambahi ya. Nah, seperti itu. Nanti kemudian kita akan chopper. Simpel teman-teman, cuman kan eman ya teman-teman ya. Kalau ada nasi langsung dibuang itu kan eman. Kita jadikan kerupuk. Itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita chopper ya teman-teman ya. Kita dikasih air. Kita chopper sampai lembut. Kita chopper seperti ini. Nah, sampai lembut ya teman-teman. Ini kayaknya sudah lembut. Nah, ini sudah lembut. Kita lihat teksturnya seperti apa. Nah, teksturnya kan seperti ini teman-teman, lembut sekali ya. Nah, kan seperti ini. Nih. Nah, kemudian kita taruh. Setelah di blender kita taruh di wadah ya teman-teman. Kita siapkan wadah seperti ini. Kita ambil dulu ininya. Nah, teksturnya tuh seperti ini, lembut ya. Setelah di chopper, kemudian kita taruh di sini. Nah, kita tuang semuanya di sini ya teman-teman ya. Kita tuang semuanya di sini sampai bersih.
Nah, kita bersihkan. Kemudian kita kasih kanji, teman-teman ya. Kanji, kok kanji? Wong Jawa lek ngarani kanji. Tepung tapioka ya, teman-teman ya. Kanji basa ndi to? Teman-teman tahu nggak kanji itu bahasa mana? Nah, masukkan sebagian saja dulu. Takutnya nanti kebanyakan ya. Nah, gampang teman-teman. Jadi kita manfaatkan adalah nasi sisa teman-teman ya. Jadi nggak sia-sia kita bikin makanan lagi begitu. Dan ini pasti semua di rumah teman-teman tuh pasti adalah nasi sisa. Jadi caranya kalau cuma nggak habis cuma tinggal sedikit gitu, kita bungkus, kita taruh di kulkas ya, kita kumpulkan. Kalau sudah banyak kita seperti ini, kita jadikan ini di di chopper. Nah ini nggak bisa pakai sarung tangan ya teman-teman, karena ini sangat lengket. Ini sangat lengket. Jadi kita campur seperti ini sampai menjadi adonan, gitu ya. Sampai menjadi adonan bisa dibentuk. Jadi ini memanfaatkan nasi sisa, biasanya ibu-ibu itu kan banyak, jangan dibuang ya. Jadi kita bikin makanan lagi, ini makanan yang sangat enak sih menurut saya ya. Jadinya kita bikin kerupuk. Beda-beda teman-teman, sebetulnya banyak cara ya, banyak cara untuk bikin kerupuk. Ada yang langsung dimasak lagi, dikasih tepung tapioka, maksudnya nggak di blender ataupun di chopper. Nah, ada yang dikasih obat apa itu namanya tuh yang oren-oren itu. Kalau begini ini kan alami teman-teman ya. Kalau begini ini alami. Jadi kita bikin sendiri, menghemat daripada beli. Kerupuk juga mahal kan. Nah, kita manfaatkan yang ada di rumah. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah menjadi satu adonan. Nah, ini kan bisa dibentuk ya seperti ini ya. Ini sangat mudah kan bunda-bunda. Nah, ini dari nasi sisa bunda-bunda. Jadi nggak ada ukurannya, simple. Nah, daripada kita beli kerupuk, kita manfaatkan nasi sisa. Nah, jadinya dimanfaatkan lagi, tidak dibuang sia-sia. Jadinya seperti ini. Nanti kita bentuk Nah, enggak lengket kan teman-teman, sudah menjadi enggak begitu lengket kan, jadinya seperti ini. Ini mudah teman-teman. Jadi kalau kurang air ya tambah air, kalau kurang tepung ya kita tambah tepung, gitu aja. Nanti kita bikinnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi suka-suka mau besar, mau kecil. Nah, kita bentuk seperti ini ya nanti. Nah, kurang lebihnya sak gini teman-teman. Nah, nanti kalau bunda-bunda mau bikinnya lebih kecil lagi, dikecilkan lagi ya. Kita tunggu airnya mendidih, baru kita bentuk. Nah, di sini aku sudah itu namanya memasak air untuk masak itu ya. Nah, itu airnya sudah mendidih ya teman-teman ya. Airnya sudah mendidih. Kemudian kita kasih minyak sedikit supaya apa? Supaya tidak lengket ke wajan ya. Sedikit aja. Biar tidak lengket ke wajan. Nah, kemudian kita cetak ya teman-teman ya. Kita cetak seperti ini. Nah, kemudian digelintir-gelintir seperti ini. Kalau besar kecilnya itu sesuai teman-teman aja. Teman-teman sukanya seberapa. Misalnya nanti kerupuknya mau dibikin yang gede ya,
agak ini agak kecil-kecil ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, kita bikin lagi sampai habis teman-teman. Nah, seperti ini ya. Mudah kan teman-teman? Nah, ini adalah manfaatkan sisa nasi ya. Nah, jadi belajar berhemat teman-teman. Kadang-kadang kan kebanyakan teman-teman itu males apalagi ibu-ibu muda ya. Males bikin, alah ada sisa nasi udah buang aja, kalau nggak itu dikasih makan peliharaan kayak hewan apa ya, ayam kayak gitu-gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau kita bikin makanan lagi. Nah, ini karena bukan nasi busuk ya teman-teman ya, tapi cuma nasi yang nggak habis. Nah, kita bikin gitu sampai selesai. Nah, kita bikin sampai habis ya. Cuma gini aja teman-teman, mudah ya. Nah, mudah kan? Dan ini semua pasti bisa teman-teman ya. Nah, kita bikin sampai habis. Nah, tinggal sedikit lagi. Kita kepel gini aja teman-teman loh. Mudah. Lalu kita ginikan. Nah, jadi untuk memanfaatkan nasi-nasi yang enggak habis ya. Jadi beli kerupuk juga mahal loh teman-teman. Apa kabar teman-temanku semua? Apakah teman-teman di sana baik-baik? Nah, yang baru menemukan channel saya, selamat datang ya. Mudah-mudahan teman-teman mau membantu untuk mengembangkan channel saya ini dengan like, komen, dan subscribe. Nah, kemudian seperti ini udah selesai. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi kita susruk pelan-pelan, disusruk. Bosan di teman-teman, disusruk. Ini supaya apa? Nggak mengendap di bawah. Nah ini nanti teman-teman, ciri-cirinya kalau mateng itu mengambang. Jadi kita rebus seperti ini sampai mengambang ya. Ini nanti sampai mengambang. Nah, kalau sudah mengambang baru kita tiriskan. Kalau belum mengambang berarti belum mateng teman-teman. Mudah kan? Nah, seperti ini kita tunggu sampai mateng. Nah, bila mateng tanda-tandanya seperti ini teman-teman. Sudah ngambang dan mengembang. Jadi ngambang juga mengembang seperti ini, itu tandanya sudah mateng. Saatnya kita untuk ngentas ya, dintas ngono ya. Nah, sekarang kita ambil satu-satu ya. Nah, saya wadah seperti ini, saya kasih saringan biar nanti airnya itu tidak menyatu, jadi bisa jatuh. Nah, kalau itu kan bisa kering teman-teman, tapi kalau airnya ngembak di situ jadinya lembek. Nah, kita entas satu persatu ya. Seperti ini. Pelan-pelan. Nah. Harus pelan-pelan teman-teman. Nah, seperti ini. Sampai selesai. Nah, udah selesai, udah kita entas kabeh taruh di sini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita nanti tunggu dingin. Setelah itu kita masukkan dalam kulkas biar kaku atau beku teman-teman, tapi bukan di freezer ya. Yang dibiasa aja. Nah, besok kita rajang-rajang, kemudian kita pipih ya. Nah, seperti itu. Nah, videonya kita lanjutkan di esok harinya ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Setelah ditaruh di dalam kulkas semalaman, itu calon keripiknya ya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini loh. Nah, ini kenyal, bisa dirajang. Nah, intinya kalau ditaruh dalam kulkas itu supaya bisa dirajang aja teman-teman. Kan agak beku begitu ya. Nah, jadi seperti ini. Habis gitu kita rajang. Nah, setelah itu kita rajang ya teman-teman ya. Ngerajangnya seperti ini, dan jangan lupa pisaunya ini dikasih minyak supaya tidak lengket ya. Kita kasih minyak goreng itu biar nggak lengket. Kemudian kita rajang seperti ini teman-teman. Nah,
seperti ini. Nah, untuk kandel tipisnya ikut tergantung teman-teman ya, suka-suka teman-teman aja. Keripik itu kan ada yang kandel, nah ada yang tipis gitu ya. Jadi suka-suka. Nah, kita rajang seperti ini. Sampai habis. Dan kalau mengeluarkan itu satu-satu aja dari kulkas ya teman-teman ya, atau ambil 2 atau 3 gitu, jangan semuanya. Soalnya kalau semuanya nanti kelamaan di luar lemes lagi gitu teman-teman, jadi nggak beku. Nanti ngerajangnya ini akan agak kesulitan, ya bisa, cuma agak kesulitan teman-teman. Tapi kalau masih kaku gitu kan enak ngerajangnya ya. Nah, gini aja kalau sudah. Nah, ini sisa nasi yang kemarin ya. Nah, semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman. Kalau ada nasi sisa itu bisa dibikin olahan lagi gitu ya. Nah, kita rajang. Duh, teksturnya bagus kan teman-teman, mengkilat terus kenyal. Nah, ini bisa dirajang. Kalau nggak ditaruh di kulkas itu nggak bisa teman-teman, karena lemes kan ini dari tapioka toh, jadi nggak bisa. Kita rajang seperti ini. Nah, ngerajangnya pun enak teman-teman kalau pisaunya dikasih minyak begitu, jadinya nggak lengket. Nah, kalau nggak dikasih minyak lengket teman-teman, jadi sulit, nggak bisa cepet seperti ini ya. Ini nanti kemudian setelah ini kita tata di nampan, tempeh ya. Kita tata di tempeh, kemudian kita jemur, kita tunggu sampai matang, kemudian digoreng untuk dinikmati bersama keluarga. Nah, dirajang seperti ini ya. Nah, kemudian kita tata di sini. Nah, seperti ini kita tata jejer satu persatu seperti ini, kemudian nanti dijemur. Memang agak ribet ya, tapi daripada nasinya dibuang sia-sia, jadi kita jadikan seperti ini. Membutuhkan ketelatenan teman-teman, tapi ini bermanfaat ya. Jadinya seperti ini. Kalau aku selalu bikin begini teman-teman. Jadi setiap ada nasi sisa gitu nggak habis, saya kumpulkan di kulkas. Nanti setelah agak banyak aku bikin. Nah, keluargaku senang sekali teman-teman, karena rasanya itu kita bikin sendiri, mau bikin rasa apa bisa begitu ya. Nah, kita tata sampai full ini nampan, habis gitu nanti kita jemur ya. Nah, setelah kita potong-potong, kita tata di nampan, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi tadi itu dapat 2 nampan. Sebetulnya 2 nampan lebih sih, cuma tadi malam sama anakku dimasak, dijadikan cemilan. Jadi sangat berguna sekali ya teman-teman ya. Nah, ini jadi 2 nampan, kemudian mau kita jemur. Kita jemur ya teman-teman ya. Karena aku nggak punya latar teman-teman. Jadi jemurnya seperti ini. Nah, di depan pintu, karena aku nggak duwe latar. Jadi latar kami tuh nggak punya, jadi metu kok lawang ya wis embong. Nah, ini kita jemur 2 hari, insya Allah udah kering karena panas sekali ya. Nanti bisa dinikmati. Nah, langsung kono. Yo, jari anakku langsung kono. Iya, ya wis ngono kan. Sama anakku dipindah ke sono teman-teman. Nah, ya beginilah, karena nggak punya tempat. Jadi dijemur di situ, di seberang jalan. Di sebelahnya tamanku yang sangat indah. Kita tunggu 2 hari ya teman-teman. Kemudian kita goreng, kita nikmati. Nah, ini hasil kerupuk yang kemarin aku bikin teman-teman. Dan ini udah kering, udah tak jemur.
yang dari sisa nasi itu habis gini kita goreng. Nah, ini jadi akhirnya teman-teman, sudah digoreng, bentuknya seperti ini. Cantik kan? No, cantik dong teman-teman. Nah, aku deketin ya. Nah, jadinya seperti ini. Glowing, enak. Ini gurih teman-teman. Nah, seperti ini ya.